Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sore hari ini saya Fauzan Bakhtiar kembali lagi menjumpai Sobat Ceria dalam program Podcast Ceria, Cerita Ilmu dan Agama. Dan seperti biasanya, saya tidak sendirian, saya sudah ditemani oleh narasumber. Beliau adalah Bapak Pujiman SAG MPD, Penyuluh Agama Islam, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Selamat sore Pak Pujiman. Selamat sore. Mungkin bisa disapa dulu sahabat ceria yang ada di rumah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat religi dan juga sahabat ceria dimanapun Anda berada, utamanya di Kebumen ini ya. Di Kebumen? Iya, utamanya di Kebumen ini ya. Ya, dan dimanapun Anda berada yang berbahagia. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalaninya, utamanya umat Islam, dan juga selamat sejahtera bagi semuanya yang melihat, mendengar, dan mengamati tentang program podcast ceria, Ceria. cerita ilmu dan agama. Oh iya, ini. cerita ilmu Kantor dan Kementerian agama. Agama Kabupaten Kantor Kebumen ini. Kabupaten Kebumen, iya, terima kasih. Baiklah, ini terima kasih Pak Pujiman. Sore hari ini kita masih ingin ngobrol, berbicara tentang puasa ini Pak Pujiman. Saya ingat ada lagu itu dari Bimbo atau apa itu kalau nggak salah. Ada yang ini lagunya seperti ini Pak Pujiman. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa. Nah itu apa itu sesungguhnya puasa itu Pak Pujiman, itu mungkin bisa dijelaskan. Iya. Oke, terima kasih. Jadi kembali kita sapa para Sahabat ceria. sahabat ceria dan juga sahabat religi dimanapun Anda berada yang berbahagia. Nah, tentang puasa, ada anak bertanya pada bapak, untuk apa sih kita Iya, berlapar-lapar puasa? betul. Jadi pertanyaan yang sangat familiar semenjak kita kecil, dan mungkin sampai hari ini mungkin diantara kita para sahabat religi dan juga sahabat ceria mungkin juga pernah ditanya oleh putra-putranya, Iya, atau mungkin betul. oleh cucunya. Iya, kayak gitu. Yang jelas yang kita ketahui sampai hari ini para pemirsa sahabat ceria, bahwa puasa ini kan syariat tertua kedua setelah nikah ini, Mas. Nah, Gitu ya. jadi yang pertama syariat tertua itu nikah, karena waktu itu Mbah Adam sama Ibu Hawa masih di surga. Nah, kemudian setelah turun ke bumi ini nanti ada baru lahir syariat puasa. Puasa. Iya. Nah, puasa ini apa sih puasa dan untuk apa puasa? Ya, puasa ini kan junnah, atau soim ini kan menahan. Menahan dari apa ya? Dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Kalau junnah kan benteng kita. Nah, kenapa kita berlapar-lapar puasa? Oh, ini banyak sekali manfaatnya. Apa saja ini? Ya, kira-kira begini. Ini di tafsir Jalalain nggih. Di tafsir Jalalain ini Asy Jalaluddin Asyuyuti ngendika ini asyamu yakfiris syahwata hatta ila mabda'uha. Jadi puasa itu mampu memecah kekuatan syahwat. Nek ketika kita ngaji kecil dulu nggih. Iya. Itu awit saking nggon kawitane metune syahwat, dari dasar sumber keluarnya syahwat. Nah, sumber keluarnya syahwat itu di mana? Kalau kita salah satu kajian, kalau kita memahami kisah Isra-nya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini adalah di jantung kita, di hati kita, ini ada satu tempat yang namanya hadzus syayatin atau hadzus syaiton, kendaraan iblis, kendaraan setan. Dan satu-satunya makhluk yang dicuci, dibersihkan dari hadzus syayatin, hadzus syaiton adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sehingga beliau pernah maksum. dengar itu. Nah, kita yang belum dibersihkan, ya idealnya
dalam menjalani puasa ini lebih maksimal. Jadi yang pertama itu menahan hawa nafsu Ya, gitu ya. menahan hawa nafsu. Menjaga nafsu kita itu. Iya, kan nafsu kita kan banyak juga ini. Pingin makan. Iya. Ya kalau kita kita lihat di kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab akhlak ya. Nafsu kita kan tidak hanya 4, ada 7. Ada 7. Iya, yang harus kita pecah kekuatannya itu ada 7. Yang harus kita kendalikan ada 7. Apa saja itu, Pak? Kalau boleh tahu itu. Yang pertama nafsu amarah. Nafsu amarah. Ya, nafsu amarah adalah sumber segala macam semangat sekaligus sumber segala macam kejahatan. Bisa lahir dari sini. Lahirnya dari amarah Dari itu amarah. Ya. Kemudian yang kedua nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini ketika kita sudah memasuki itu dengan berkahnya puasa nanti ini tingkatan kebijakan awal seorang manusia. Jadi pola pikirnya sudah bijak, ketikanya ya sudah banyak berubah dan seterusnya. Tetapi ketika tersentuh sedikit saja amarah masih bisa menguasainya. Nah, yang ketiga anak nafsu sufia. Nafsu sufia ini baik, tetapi ketika tidak dikendalikan nanti kita akan sok semuji suci. Jadi apa ya nek aja kemayu, nek sugi semugi, terus nek pinter keminter dan seterusnya. Ya kayak gitu nafsu itu. Sufiah ya Iya. itu ya. Nah, yang keempat ini nafsu mutmainnah. Mutmainnah ini ya istiqomah lah. Yang selalu berusaha untuk menjadi diri kita sendiri agar lebih baik dan lebih baik. Kemudian setelah kita sudah mengoreksi, evaluasi tentang nafsu mutmainnah, ya nanti naik lagi kita nafsu rodiyah pakai dot ya. Bukan pakai dal, pakai dot. Rodiyah. Kita berusaha untuk ridho. Nah, ridho terhadap apapun keputusan Tuhan. Kita ikhtiar harus maksimal, fisik itu pokoknya yes maksimal ya. Tetapi ketika apa yang kita raih, kita rencanakan, kita ikhtiarkan maksimal, keumpama hasilnya belum seoptimal belum sesuai target kita lah ya. Target kita, ya disinilah rodiyah itu menjadi sangat dibutuhkan. Ridho dengan segala keputusan terbaik Tuhan. Nah, setelah kita bisa menjaga ini step by step rodiyah, maka kita insya Allah akan mendapatkan predikat memasuki yang namanya mardiyah, nafsu mardiyah. Kita diridhoi. Jadi apapun perilaku kita, pola pikir kita, tingkah laku kita, ini menjadi keridhaan Tuhan. Diridhoi. Wong nyawang yo seneng, sing lakoni yo seneng, Allah ya seneng. Itu luar biasa. Nah, kalau sudah mardiyah berarti insya Allah step by step itu dijaga, dilaksanakan, maka kita akan mengenal yang namanya nafsu kamilah atau kamaliyah. Kesempurnaan. Kemampuan kita menyempurnakan diri kita semaksimal yang kita bisa. Tetapi kita harus tahu bahwa kesempurnaan kita tetap nanti butuh yang namanya syafaatul uzma. Makanya ada kalau dalam tataran kita ngaji kecil dulu kan ada istilah insan kamil mukamil. Kesempurnaan kita karena disempurnakan oleh pihak lain dan seterusnya. Nah, itu yang pentingnya puasa. Pentingnya berpuasa. Iya, untuk apa sih kita berlapar-lapar puasa tadi kan gitu. Ya, jadi paham kita, Pak. Ya paling tidak jadi, kan ya diantaranya itu biar kita tidak mudah marah ya, salah satunya. Salah banyak satunya ya itu. ini tadi Dan sudah dijelaskan. Selain itu gini, sahabat ceria. Kenapa wong-wong sing ahli puasa ini kok dongane itu geni? Mandi gitu mandi. ya. Zaman dulu itu dikenal istilahnya kalau dulu apa? Tapa ya, Pak? Iya, bertapa. Yang paling sulit ini topo ngerame. Bertapa di keramaian, bukan di gua. Jadi kita di tengah kota tetapi bisa bertapa, mengendalikan semuanya. Nah, ini puasa yang paling berat.
Kalau zaman sekarang kayaknya agak Ya susah sama, gitu. iya, sama. Atau mau ngerami Atau gitu. ngerame ini sama lebih susah karena godaannya otomatis lebih lebih banyak. Tetapi yang jelas ketika kita berpuasa atau rajin berpuasa, apapun agama kita, tidak hanya Islam, ini maka satu jaminannya insya Allah tubuh kita akan sehat. Sehat. Iya, tubuh kita akan sehat. Selain itu juga kuat, semangat kita akan stabil terjaga. Selain itu juga keyakinan kita, semangat hidup kita, harapan hidup kita juga akan ceria, betul-betul ceria. Tidak hanya ceria kayak program masalah kita ya. agama, program kita ceria, tapi ceria lahir batin. Nah, sekaligus juga tadi mohon maaf, orang yang sering berpuasa ngendikannya memang harus betul-betul dijaga karena nek cara Mbah Buyut kita mengatakan itu geni sak pengendikannya gampang kedadian. Gitu ya. Apalagi sama mungkin orang-orang yang kita cintai itu jangan sampai berkata yang kurang baik ya. Ya betul. Jadi sama-sama mengeluarkan jumlah kalimat, tetapi kita pilih yang baik. Contoh, kalaupun saking marahnya kita terhadap anak kita, tak supatani loh jadi presiden yang ampuh. Kan sama-sama Kita tinggal mengamini ya malah. Kita tinggal mengamini. Tak supatani jadi wong sukses yang berkah manfaat. Amin. Sama-sama mengeluarkan kata-kata, sama-sama mengurangi kekuatan jantung untuk menahan itu agar jantung lebih stabil, maka katakanlah yang baik. Jadi kul khairan aulias. Kalau nggak bisa itu ya mendingan diam kan gitu. Itu Gitu. insya Allah akan menyelamatkan. Kalau ini Pak, kalau target secara khusus atau target yang ingin diraih dari apa namanya puasa kita itu sebetulnya apa Pak? Target ya kalau kita manut pada perintah Tuhan ya di Al-Baqarah 183 kan, target puasa kan la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah bertakwa ini apakah orang yang di puasa itu sudah termasuk orang yang bertakwa? Belum. Siapapun belum, kecuali Kanjeng Rasul, para rasul, para anbiya. Karena kewajiban bertakwa ini adalah ikhtiar sepanjang hayat. Sepanjang hayat. Iya. La'allakum tattaqun. Makanya di Syekh dalam kitab Risalatul Qusyairiyah, ini kitab tasawuf, kitab yang membahas tentang perilaku. Ini beliau menerangkan panjang lebar tentang takwa. Ya salah satunya atta bermakna tawaddu. Jadi orang yang telah berpuasa ini harus ada tawaddu, andap asor, toto kromo. Wong alim tidak tawaddu, ya cacat. Wong sugih ora tawaddu, ya cacat. Pejabat tidak tawaddu, cacat. Pedagang tidak tawaddu, cacat. Yang paling cacat wis melarang ora tawaddu, ora andap asor. Itu parah itu. Makanya orang yang berpuasa ini harus tawadhu. Nah bagaimana untuk belajar tawadhu? Dawuh Kanjeng Nabi kun ardhon tahta min aqtamil qaum. Jadilah kamu seperti tanah yang setiap hari diinjak-injak oleh kaum, oleh manusia, oleh makhluk. Dijelek-jelekan itu. Diinjak-injak, tetapi ketika dikasih jagung satu, dia ngasih 100, dia ngasih 700, kasih satu biji padi dia ngasih 700. Nah itu tawadhu. Jadi kun ardhan tahta min aqtamil qaum. Kemudian yang kedua qafnya adalah qanaah. Jadi al-qanaah, qanaatul qalbi la qanaatul ikhtiyar. Ini dawuh Kanjeng Nabi yang ditulis oleh Syekh Imam Sya'roni dalam kitab Wasiyah, kitab Wasiyatul Mustafa. Jadi yang namanya qanaah merasa cukup itu bukan kita terus ndrohom, enggak ngapa-ngapain. Aku ngerasa cukup kok, enggak. Cukup itu adalah qanaatul qalbi, bahasa hati, menerima gitu menerima. ya. Tetapi la qanaatul ikhtiar, bukan ikhtiarnya yang cukup. Ikhtiar tetap harus maksimal. Mengejar target juga harus maksimal. Harus maksimal. Nah, itu namanya. Tetapi ketika tadi hasil kalau ternyata tidak sesuai dengan target yang kita canangkan, walaupun kita sudah sangat maksimal mengejarnya, nah kita merasa qanaah, merasa cukup. Merasa cukup. Makanya qanaatul qalbi la qanaatul ikhtiyar.
Nah, ini yang kadang-kadang susah ini sahabat religi. Ya Ini kadang-kadang kadang urung kita apa-apa wis takdir. dulu ya kita, ya mohon maaf ini mungkin ya sekarang ini kan apa namanya pejabat lah terutama sedang menjadi sorotan ya. Ya mudah-mudahan pejabat Kemenang nggak ada lah, pejabat Kemenang mudah-mudahan nggak ada. Amin amin. Kita doakan semuanya saja lah, bukan Semuanya hanya menjadi- Kemenang, ya, kementerian dan lembaga yang lain Iya, mudah-mudahan semuanya menjadi pejabat yang adil. Karena pejabat yang adil ini nanti akan bisa memberi syafaat yang terbanyak kepada umat. Dan yang dijamin mendapatkan payung pertama di akhirat nanti adalah pejabat yang adil, pimpinan yang adil. Itu nanti baru yang kedua nanti ulama. Luar biasa. Tetapi memang ujian. Iya, Ya betul. karena jaminannya oke, ya ujiannya otomatis banyak. Nah, gitu. Dulu belum ada ini, sudah dikasih ini, ya pengennya ini, Pak. Sudah punya ini, pengen itu. Ya itu manusiawi. Berarti masih sehat. Ah, gitu. Nah, sarafnya masih sehat. Nah, bagaimana tadi berkahnya puasa? Sehat itu harus dikendalikan. Nah, karena keinginan itu bisa tertata. Seperti itu. Makanya barkonanga tadi ada wiroi. Ada wiroi ini adalah apa itu wiroi? Tarkul haram, meninggalkan perkara yang haram. Tetapi dawuh Kanjeng Nabi adalah al-wara' usuluddin. Meninggalkan perkara yang haram ini adalah menjadi pokok dasarnya agama. Jadi ya termasuk puasa kan. Ya puasa siang ini kita masih berpuasa nih, sahabat religi, sahabat Ceria, semuanya sedang berpuasa kecuali yang memang karena syar'i tidak diizinkan puasa. Sedang puasa, makanan yang halal saja kita tinggalkan. Iya, betul. Perkara yang halal kita tinggalkan, contoh kita berhubungan dengan istri di siang hari. Ini halal bagi kita, itu aja kita tinggalkan karena kita manut kepada aturan Allah, aturan Rasul. Nah, berkahnya itu makanya nanti setelah kita berbuka puasa, setelah kita selesai Ramadan, ya al-wara'i ini, wirangi, tarkul haram ini kita praktekkan dalam 11 bulan berikutnya. Nah, ini menjadi pembatasan atas tadi keinginan. Oh, urung duwe kiye, ya boleh ikhtiar maksimal, tetapi ketika memang belum tercapai ya kira-kira yang anggaran yang belum mencapai ke sana, ya tetap harus diterapkan sesuai dengan aturan yang ada. Waroi kita ya sebatas kita itu. Nah, baru yang terakhir setelah itu bisa ya yakin, yaknya yakin, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin ke gampang dicapakan, dipraktekkan, yakin anu ora gampang. Contoh begini, dan sahabat kita dibandingkan dengan kita berkaca berguru kepada Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul ini kalau kondur sampai rumah kok masih membawa harta, ini beliau nggak bisa tidur. Nggak Gitu bisa tidur. ya. Karena beliau yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita malah justru kalau pulang nggak bawa apa-apa. Malah nggak bisa pulang, nggak berani pulang. Dan terkadang kita mohon maaf, kita masih di rumah masih ada rezeki yang berwujud harta benda, masih ada uang. Kita hitung menurut kalkulator ini masih mencukupi 15 hari. Ini aja kadang kita di awal bulan sudah mumet. Sudah mumet dulu padahal kan masih ada waktu 15 hari lagi. Nah disinilah ini kita mencoba membagi keyakinan kita dengan ikhtiar, dengan tadi, dengan qanaah dan macam-macam, dengan wira'ah dan macam-macam itu, sehingga kecukupan itu kan bisanya kita yang atur kan. Kita yang atur. Artinya cukup itu mungkin cukupnya kita 1 juta, tetapi kita punya uang 800.000, kita jembreng-jembreng, kita ada yang ditutup sedikit, macam-macam kan akhirnya cukup. Ya, betul. Nah, terkadang kita punya rezeki lebih yang berwujud uang ya 1.200.000, tapi itu pun nanti ketika praktek ya hanya cukup. Jadi cukup itu ya fluktuasinya ya antara kurang sedikit dan lebih sedikit. Nah, itu kan kita yang atur. Ya, ketika kita yang atur ya kembali ke manajemen kepribadian berkahnya puasa Ramadan tadi seterusnya. Nah, kalau sudah demikian maka harapannya kita menjadi pribadi yang berkualitas. Agama kita berkualitas, apapun profesi kita ya menjadi orang-orang yang berkualitas. Oke, Harapannya. bentar. Terus gini Pak, kalau tadi kan sudah disampaikan itu target-targetnya itulah. Ikhtiarnya Pak, ikhtiarnya untuk mencapai itu tadi gitu.
Gimana itu? Usaha-usaha yang harus kita lakukan. Oh, ya usaha yang bisa kita lakukan ya banyak faktor. Contoh kita ingat satu khutbah panjang dari Kanjeng Rasul ketika beliau menyambut Ramadan. Hmm. Ya, kalau kita terjemah bebasnya ya inti-intinya saja karena panjang sekali khutbahnya, bahwa Ramadan ini adalah syahrul rahmah, syahrul mubarak, bulan rahmat penuh keberkahan dan seterusnya. Kita datang di bulan Ramadan ini adalah kita menjadi tamu-tamunya Allah. Kita menjadi tamu bupati saja kita harus tahu diri. Apalagi kita menjadi tamunya Allah. Jangan hanya menjadi tamu Allah ya ketika kita labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda ketika kita berhaji. Ramadan ini kita hadir, kita masih hidup memasuki Ramadan, kita sedang menjadi tamunya Allah. Itu. Satu. Kemudian yang kedua, nafas kita di bulan Ramadan ini menjadi tasbih. Kita bernafas gratis ya, masih gratis. Yang masih gratis, yang sedang bayar pun nafasnya tetap menjadi tasbih. Subhanallah, subhanallah. Kita nafas tanpa zikir pun di bulan Ramadan ini menjadi tasbih. Sehingga cara bernafas kita sambil kita syukuri, kita nikmati untuk kesehatan fisik sekaligus kesehatan afiah, kesehatan batin. Nah, tidur kita di Ramadan ini menjadi ibadah. Kita nikmati walaupun tidur menjadi ibadah, tetapi kan tidak selama siang kita ibadah tidur. Dan seterusnya. Membaca Quran satu ayat di bulan Ramadan mendapatkan pahala mengkhatamkan Quran di luar Ramadan. Ya, panennya kapan? Panennya kita besok di akhirat. Nah, kita isi itu. Kita menjalankan sholat sunnah diberi pahala sholat wajib. Dan Allah bersumpah bagi siapapun umat Islam, sahabat ceria, sahabat religi yang pernah bersujud binafsin dengan keikhlasan yang maksimal, semaksimal yang kita bisa, maka Allah janji tidak akan mengadab kita. Nah, ini kan Ramadan, berkahnya Ramadan. Nah, bagaimana cara mengisi itu? Kita lakukan yang kita bisa. Yang masih punya orang tua, hormati orang tua. Yang masih punya adik, sayangi adik. Yang kita di kantor, walaupun mungkin pimpinan kita masih muda, itu adalah atasan kita. Itu orang tua kita di rumah kita besar, rumah kantor namanya. Betul. Nah, yang di lingkungan RT, walaupun mungkin RT-nya masih muda, sama, RT adalah orang tua warga satu RT. Hormati dia sebagaimana kita menghormati orang tua. Termasuk presiden juga ya? Ya, termasuk presiden. Jadi, nah ini salah satunya meraih itu. Dan menjaganya itu ya kita isi selama Ramadan ini menjadi kawasan terhati muka kita dengan berbagai amal yang baik. Dan juga mohon maaf, dengan puasa tidak berarti kita kerja menjadi loyo, enggak. Karena apa? Tidak berpuasa saja, ini nek corokannya Nabi yang pernah saya ingat satu hadis yang agak panjang, yang inti artinya begini, bahwa ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan pahala sholat, dengan pahala zakat, dengan pahala haji, dengan pahala puasa. Bisa ditebus hanya dengan pahalanya keringat yang keluar ketika kita mencari ma'isyah kasab keluarga. Nah, puasa ini jangan mengurangi ini. Karena apa? Ini ada satu kafaroh yang luar biasa menjadi jaminan untuk pembersihan zahir batin kita. Ini kan menjadi salah satu ikhtiar kita kan. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah begitu, sudah bisa, ya jadikan satu bulan Ramadan ini nanti kita realisasikan ke 11 bulan berikutnya sampai ketemu Ramadan lagi. Nanti Ramadan lagi evaluasi lagi untuk 11 bulan berikutnya. Step by step kalau itu bisa kita lakukan, maka insya Allah puasa kita tidak hanya seremonial. Bagi saya yang sudah berumur 53 tahun, coba diangen-angen selama ini dapat apa puasa. Dan seterusnya. Kalau puasa rata-rata nunggu lebaran masalahnya. Bahkan kalau mendekatkan kan kalau kita tahu rahasianya Ramadan, maka kita pasti semua umat akan minta setahun ini Ramadan penuh. Tapi realitanya kita semua jujur lah. Nah, akhir-akhir Ramadan ya kepengin badan. Karena memang kita belum kasaf,
belum apa belum dibukakan rahasia-rahasia Ramadan. Tetapi setidaknya isilah Ramadan ini dengan sesempurna yang kita bisa, insya Allah hasilnya kita akan menjadi orang yang bertakwa. Kemudian ketakwaan itu kita realisasikan dalam 11 bulan berikutnya, sehingga profesi apapun kita, mau pedagang, petani, pelajar, santri, kiai dan seterusnya, kita tetap akan menjadi orang yang baik. Berkahnya kita keluar diberi SK keberhasilan di bulan Ramadan. Maka insya Allah kalau sudah seperti itu, hidup kita step by step ini pasti dunyane mesti tambah sejahtera, atine mesti tambah tentrem, tambah ayem. Ayem itu adalah barokah, berkeburukan adem ayem. Berkah itu adalah sahrun barokah. Atau lebih sebenarnya lagi yubariku birkatan. Barokah yubarik. Seperti sumur, kolam. Diambil airnya tambah bening, tambah bersih, tambah banyak, tambah banyak. Nah itu berarti keberkahan hidup kita, umur kita, ilmu kita, jabatan kita, profesi kita akan semakin berkah dan seterusnya. Intinya mudah-mudahan seperti itu. Ya mungkin itu yang bisa kita bahas hari ini. Nah, terima kasih sekali. Tapi ini karena kita di podcast ceria, cerita ilmu dan agama, saya pingin mungkin pernah punya pengalaman atau cerita menarik tentang puasanya Pak Pujiman waktu kecil itu. Puasa Pernah medot apa enggak itu? kalau kecil ya biasa. Biasa ya. Sama lah kita. Saya dulu sebelum masuk SD sudah dilatih puasa. Kalau dulu belum ada TK waktu saya sekolah, tapi sekitar umur 4-5 tahun kita memang sudah dilatih puasa oleh orang tua. Jadi namanya anak-anak kecil waktu itu ya kadang-kadang nek saking ngelake ya melayu yang mburi terus. Tapi alhamdulillah setelah masuk SD ya sampai hari ini insyaallah kalau Ramadan ya ketika memang kita sehat dan tidak ada halangan yang sesuai ya apa yang memang mengharuskan kita untuk tidak berpuasa ya insyaallah kita tetap berpuasa. Gitu. Itu. Oke. Terima kasih Pak Ya, terima kasih. Pujiman, mudah-mudahan Ada bermanfaat Iya. untuk kita terutama dan sahabat untuk kita religi. juga. Iya, Iya, maksudnya untuk untuk kita, kita, iya. untuk kita dan sahabat religi, sahabat ceria yang ada di rumah. Amin, Gitu. amin. Saya Fauzan Bakhtiar undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.